Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teman Misterius. Di kesempatan kali ini saya Dayun akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Dendam arwah janda desa yang dihakimi para warga dengan cara dibakar hidup-hidup. Cerita ini ditulis akun Facebook bernama Naila Nur Fajriah. Bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Semua sudah dibuktikan. Beberapa orang-orang yang membakarnya tempo lalu kini telah tewas di tangannya. Di hari pertama setelah kematiannya, arwahnya datang untuk menuntut balas dengan mendatangi rumah Tumini. Kemudian membuat Tumini beserta suaminya tewas dengan cara mati gancet saat berhubungan badan dikarenakan tipu dayanya. Hari berikutnya terjadi kepada Marjuki. Lelaki yang kala itu tertangkap basah dengan melakukan zina dengannya. Marjuki juga telah menghasut para warga dan tak memberinya kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Bahkan dialah yang telah menyuruh warga untuk membakarnya secara hidup-hidup. Tepat pada hari itu, hari di mana pikiran kotor Marjuki mulai mengambil alih otaknya agar kembali untuk melakukan hal yang serupa kepada Minul. Lelaki hidung belang itu telah berani untuk mengintip istri dari Darmoko mandi. Saat akan memasuki kamar mandi untuk menuntaskan kelakuan busuknya, arwah neneng pun bergerak cepat dengan melayangkan sebilah pisau tajam yang kemudian ditancapkannya kepada kedua bola mata Marjuki. Tak hanya itu, ia juga telah menculik Marjuki dan membawanya ke alamnya, kemudian memulangkannya menjadi jasad dengan keadaan dua bola matanya yang telah tercongkel. Sasaran berikutnya adalah Ponira, yang tak lain istri dari Marjuki. Ia meneror Ponira dengan menyemburkan ludahnya pada bagian wajahnya, membuat seluruh permukaannya menjadi melepuh seperti terbakar. Akibatnya, kian hari wajah Ponira semakin membusuk dan akhirnya membuat dirinya menemui ajalnya. Perlu diketahui, Tumini dan Ponira lah yang kala itu telah berani untuk melemparkan obor itu ke arahnya, hingga tubuhnya kemudian mati terpanggang di atas kobaran api. Kini mereka berdua telah tewas secara mengenaskan. Bahkan kematian yang mereka alami jauh lebih sadis dari apa yang mereka lakukan kepadanya waktu itu. Korban keempat adalah Paijo, anak dari Marjuki dan Ponira, yang diam-diam turut campur tangan dalam urusan balas dendamnya. Pemuda itu dengan beraninya telah membongkar makamnya dan mencuri tali pocongnya. Ia berniat untuk menjadikannya agar menuruti semua perintahnya dengan mencuri seutas tali tersebut yang jelas-jelas tali itu adalah simbol kelemahannya. Untung saja Minul bergerak cepat untuk mengambil sepasang tali tersebut dari kantung celananya. Kini arwahnya sudah terbebas dari belenggu licik Paijo. Ia pun lalu datang mengantuinya dengan wujud yang masih dirinya hidup dulu. Dengan tipu dayanya, ia berhasil mengajak Paijo untuk bersetubuh dengannya. Kemudian dengan beringas, Neneng menggigit kemaluan Paijo sampai terputus, membuat tubuhnya menjadi kejang membiru dan mengeluarkan busa. Akibat tindakannya tadi, akhirnya pun Paijo tewas dengan kemaluannya yang sudah terpotong. Sesepuh kampung tersebut lalu membuat lingkaran, di mana garis lingkaran itu bertujuan untuk mengunci arwah tersebut agar tak menyakiti yang lainnya. Kemudian Ustadz Abdul Salam mulai melantunkan doa supaya ruh jahat itu keluar dari badan Minul. Panas. Seketika tubuh Minul terasa terbakar di saat mendengar lantunan ayat suci Al-Quran tersebut. Melihat istrinya yang mengerang kesakitan, hati Darmoko pun menjadi tak tega. Dan di kesempatan itulah arwah neneng mulai beraksi. Mas Darmoko, tolong aku mas, aku kesakitan. Mendengar ucapan tersebut, iman Darmoko pun akhirnya menjadi lemah. Lelaki itu langsung berlari ke arah istrinya dan menerobos ke dalam lingkaran terlarang itu. Melihat semua itu, Ustadz Abdul Salam pun menghentikan doanya. Lingkaran yang dibuatnya kini sudah tidak ada artinya lagi.
Mengapa kamu melanggar perintah saya, Dar? Ucap beliau dengan kecewa, karena Darmoko tanpa sengaja telah melanggar perintahnya. Maafkan saya, Pak Ustadz. Saya tidak tega melihat istri saya kesakitan, sahutnya. Ia lalu memeluk tubuh Minul dengan erat. Sadarkah kau dengan ucapanmu itu? Dia bukanlah istrimu. Arwah itu telah memperdayamu agar kamu merasa kasihan padanya. Kemudian ia gunakan kesempatan itu agar kamu menerobos garis lingkaran yang sudah saya buat. Jelas beliau. Ucapan tersebut membuat Darmoko tersadar. Ia lalu mendorong tubuh Minul dengan kasar. Sudah terlambat. Kalian sudah terlambat. Sekarang aku akan membawa lelaki ini bersamaku. Kini tubuh Minul pun menjadi kejang. Kepalanya mendongak ke atas. Perlahan wanita itu jatuh, terkulai tak berdaya. Kemudian kepulan asap yang baru saja keluar dari raga Minul kini telah berubah menjadi sosok pocong mengerikan. Sosok tersebut dengan cepat telah membawa tubuh Darmoko menghilang bersamanya. Langsung tubuh Ustadz Abdul Salam jatuh terduduk lemah setelah melihat raga Darmoko yang dibawa oleh arwah si Neneng. Ia sangat menyesal akan tindakan Darmoko yang tak mau menuruti perintahnya. Sekukuh apapun manusia ketika sholat, imannya pun akan terus diuji. Jika tidak begitu, maka Allah tidak akan menciptakan iblis, jin, setan, dan sejenisnya dari kobaran api membara. Begitupun dengan tindakan yang dilakukan Darmoko. Andai saja ia tak termakan oleh bujuk rayu arwah nenek yang kala itu merasuki tubuh istrinya, mungkin saat ini ia masih berkumpul bersama mereka. Namun sudahlah, penyesalan memang selalu datang terlambat. Beliau berharap semoga di sana Darmoko tidak mengalami hal-hal yang nantinya akan membuat dirinya susah. Sesepuh kampung itu juga meminta kepada sang pemilik jagat raya ini untuk tetap terus menjaga Darmoko dimanapun dirinya berada. Hanya ada satu cara untuk menyelamatkan Darmoko untuk bawanya kembali ke dunia ini, yaitu seorang yang dekat dengannya harus mau merelakan nyawanya demi untuk menolongnya. Ada dua pilihan. Jika tidak hidup ya mati. Semua tergantung atas izin Yang Maha Kuasa. Dan jika yang di atas masih belum mengizinkannya tiada, maka malaikat pencabut nyawa pun tak akan berani untuk mengambil tindakan. Orang terdekat satu-satunya yang dimiliki oleh Darmoko ialah Minul, istri tercintanya. Namun, apakah dia sanggup membuat suaminya itu pulang? Sedangkan keadaannya sendiri saat ini tengah mengandung. Ada dua nyawa yang harus ia pertaruhkan demi menolong suaminya. Semua tergantung dari Minulnya sendiri. Dan jika ia ragu untuk berkorban dengan cara demikian, maka dengan terpaksa, wanita cantik itu harus menguatkan hati dan juga pikirannya untuk menerima kabar bahwa Darmoko tak akan kembali lagi ke dunia ini, alias sudah dinyatakan tewas secara gaib. Sekitar setengah jam, barulah istri dari Darmoko tersadar. Mak Tona yang kala itu matanya sudah tak bisa terjaga lagi, tiba-tiba terbangun gara-gara mendengar rintihan seorang wanita. Sedangkan Ustadz Abdul Salam, beliau saat ini tengah fokus untuk melihat keadaan mayat Paijo yang sudah terbujur kaku. Keadaannya sungguh memilukan. Sesepuh kampung itu sangat menyayangkan apa yang saat ini terjadi pada kampungnya itu. Kejadian tempo lalu kini telah membawa wabah kutukan bagi desanya. Satu persatu penghuninya, mungkin semuanya akan mengalami kematian tragis seperti yang sebelumnya. Bisa saja dirinya juga akan menjadi korban berikutnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Beliau melangkah maju, menutup kedua netranya yang tadinya masih dalam keadaan melotot. Diduga Paijo meninggal pada dini hari. Jari jemarinya juga sudah terlihat kaku ketika hendak diluruskan oleh beliau. Ustadz Abdul Salam kembali berjalan keluar. Ia menghampiri Mak Tona yang kala itu tengah membersihkan darah
yang pada mulut dan pakaian Minul. Saya akan pergi ke surau sebentar untuk mengumumkan kabar duka ini kepada semua warga, tuturnya kepada dua orang tersebut. Mereka pun mengangguk, namun Minul merasakan bahwa hatinya masih dilanda kegelisahan. Pak Ustadz, bagaimana jika para warga nantinya akan berasumsi lain? Tanyanya dengan gugup kepada beliau. Maksudnya gimana, Nduk? Kemudian pertanyaan itu dikembalikan lagi oleh beliau, karena beliau masih belum paham dengan maksud dari ucapan Minul sebenarnya. Bagaimana jika nanti warga mengira bahwa sayalah yang telah membunuh Pak Ijo? Kalimat yang terlontar dari mulut istri dari Darmoko agak membuat beliau merasa kaget. Sebelum menjelaskan, beliau nampak mengambil napas panjang. Saya nanti akan menjelaskan semuanya setelah pemakaman si Pak Ijo. Siapkan dirimu untuk melakukan ritual suci, papar beliau. Minul mengernyit. Ritual suci bagaimana maksudnya, Pak Ustadz? Terlihat kebingungan kini menyelimuti wajah ayunya. Coba saat ini kau perhatikan siapa orang yang tidak ada di sini bersama kita, lanjut beliau. Mendengar semua itu, Matona bergerak cepat untuk memegangi kedua bahu Minul sebagai menopang. Netra Minul kembali meniliki satu persatu orang yang dilihatnya saat ini. Kemudian dirinya nampak berjalan maju dari ruangan satu menuju ruangan lainnya, seperti tengah mencari seseorang. Setelah kembali ke tempat semula, barulah dirinya sadar bahwa saat ini suaminya lah yang tidak ada bersama dengan mereka. Mas Darmoko, apakah Pak Ustadz menyuruh suami saya untuk mengerjakan sesuatu? Ucapnya polos. Dirinya masih belum sadar apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumahnya itu. Duk, mengharap kamu bisa sabar dan legowo ya. Sebenarnya tubuh suamimu telah diambil dan dibawa oleh arwah neneng ke alamnya. Sontak, setelah mendengar semua itu, tubuh Minul pun langsung ambruk. Matona bergerak cepat untuk menangkapnya dan mendudukannya kembali pada tikar yang terbuat dari anyaman. Akhirnya Pak Ustadz dan Matona pun menjelaskan. Gendang telinga Minul rasanya tak kuat lagi jika harus mendengar lebih banyak tentang dirinya yang saat itu dirasuki oleh arwah neneng. Ia seakan ingin memuntahkan seluruh isi dari perutnya ketika tahu bahwa dirinya tadi sempat memakan daging dari sebujur tubuh yang sudah tidak bernyawa itu. Dan untuk menolongmu, suamimu telah mengorbankan hidupnya agar kau bisa lepas dari belenggu arwah jahat yang saat ini merasuki ragamu, tambah beliau. Tidak, ini tidak mungkin. Minul terlihat sangat histeris. Ia tak menyangka bahwa semua yang dilakukannya akan berujung fatal. Andai saja tadi ia menuruti perintah dari suaminya untuk tak membukakan pintu tersebut, mungkin saat ini suaminya itu masih ada bersama dengannya. Mak, jelaskan pada aku bagaimana ceritanya Matona bisa sampai ke rumahku, padahal jarak rumah kita terbilang cukup jauh. Tanyanya kepada Matona. Mak juga ndak tahu, Nduk, bagaimana Mak bisa sampai ke sini. Satu yang Mak ingat sebelum Mak sampai ke rumahmu, tadi sebelum subuh, Mak melihatmu berjalan sendirian di depan rumah Mak sambil menangis. Saat ku panggil kamu diam saja dan terus berjalan lurus ke arah depan. Entah kenapa, saat itu ada yang menyuruhku untuk mengikutimu dari belakang. Tapi saat sampai sawah, Mak sudah tidak melihatmu lagi. Mak lalu tidak ingat setelahnya bagaimana Mak bisa sampai ke sini. Jadi benar dugaannya, semua ini adalah tipu daya dari arwah neneng yang mencoba untuk membobol tugu keimanannya.
Setelah berhasil, arwah itu mengambil alih raganya untuk menyelesaikan satu persatu dari misi balas dendamnya. Dan akibat dari keteledorannya, kini nyawa suaminya menjadi taruhannya. Semua ini salah saya, Pak Ustadz. Seharusnya saya tidak membukakan pintu tersebut dan membiarkan Mak Tonah masuk ke sini. Saya telah melanggar perintah dari Mas Darmoko. Ia berpesan agar saya tidak membukakan pintu tersebut kepada siapapun, tapi saya malah melanggarnya. Jelasnya disertai isak tangis yang mengguguk. Melihat Minul yang seperti ini, Mak Tonah pun juga merasa sangat bersalah kepada keluarga Minul. Sudah, semuanya sudah terlanjur. Jika kamu ingin suamimu kembali, maka kamu harus menjemputnya dan mengajaknya pulang dari dunia mereka. Semua itu tergantung padamu. Saat ini kau juga tengah mengandung. Saya takut jika bayimu nanti malah akan kenapa-napa. Beliau mencoba untuk menjelaskan semuanya. Kembali lagi, semuanya ada di tangan Minul. Ia yang nantinya akan mengambil keputusan. Saya sanggup, Pak Ustadz. Bagaimanapun resikonya, saya akan membawa suami saya kembali ke sini. Minul langsung berdiri menghampiri beliau dan memutuskan untuk melakukan ritual suci tersebut. Baiklah, jika kau telah mengambil keputusan, setelah ini saya akan berangkat ke surau untuk mengumumkan kabar kematian Paijo terlebih dahulu. Ritual akan kita lakukan setelah memakamkan jasad Paijo dengan layak. Saya akan membawa selembar kain kafan sebagai syarat dari ritual suci itu. Pakaian yang kau kenakan nantinya akan ditukar oleh selembar kain kafan tersebut. Jadi kau akan dibungkus layaknya orang yang sudah meninggal. Tapi untuk itu, kau harus memusatkan pikiran beserta hatimu hanya untuk Darmoko. Jangan diragukan godaan lainnya. Maka dari itu saya tegaskan kembali untuk memperkuat imanmu terlebih dahulu, yaitu dengan menyebut nama Sang Kholik di setiap hembusan nafasmu. Jangan pernah sesekali membuka matamu sebelum kau sampai pada tujuanmu yang sebenarnya. Itulah yang dinamakan ritual Roko Sukmo yang sebenarnya. Apakah kau sanggup untuk melakukan semua syarat yang telah dijelaskan tadi, Ndo? Beliau mencoba untuk meyakinkannya kembali. Seseorang yang akan melakukan ritual tersebut harus siap dalam keadaan zahir dan batin. Hatinya juga harus dalam keadaan suci, terlepas dari semua hiruk-pikuk yang menyangkut akan gemerlapnya duniawi. Pemakaman pada hari itu berangsur sangat dramatis. Ada saja kejadian yang tak terduga ketika hendak memakamkan jenazah Paijo. Untunglah semua itu bisa segera ditangani. Kini jiwa Paijo telah tenang di atas sana. Matahari kian terik. Sinar panasnya terlihat menembus hingga ke ubun-ubun. Sesepuh kampung tersebut nampak melangkah tegas ke arah tempat tinggal Darmoko. Ia didampingi oleh anak beserta istrinya. Perlu diketahui, anak dari Ustadz Abdul Salam ini juga merupakan murid terbaik dari pesantren yang telah ia masuki. Pada zaman dulu, orang-orang lebih fokus pada ilmu keagamaan. Mereka terlihat tak memperdulikan nasib anak-anak mereka yang tidak bisa bersekolah karena keadaan ekonomi yang serba pas-pasan. Di tengah rasa kegundahannya, terlihat jelas dalam rumah yang hanya berukuran sepetak itu. Minul nampak mondar-mandir ke sana kemari. Mak Tonah yang dari tadi menemaninya di sana dibuat bingung oleh perilakunya. Duk, apa kiranya yang telah membuatmu resah? Bukankah sebentar lagi kau akan senang karena akan bertemu dengan suamimu kembali? Ucapnya. Iya mak, aku memang ingin sekali bertemu dengannya. Rasanya sudah tak sabar lagi untuk membawa Mas Darmoko pulang sini. Tapi aku takut jika keputusan yang telah kuambil ini salah. Bagaimana jika jiwaku gagal untuk bawanya pulang? Mak, nyawaku dan nyawa bayi yang ada dalam perutku yang akan menjadi taruhannya. Terlihat netranya itu mulai berkaca-kaca.
Jika kamu tidak yakin, maka kamu bisa urungkan niatmu itu, Nduk. Terdengar suara sautan dari Ustadz Abdul Salam. Rupanya beliau telah sampai. Beliau memberi isyarat agar istrinya itu membantu Matona untuk menenangkan Minul. Tidak Pak Ustadz, aku akan tetap membawa suamiku pulang untuk sekejap. Keputusan yang telah kuambil rasanya begitu berat. Tapi setelah melihat kedatangan Pak Ustadz, rasa kegelisahan itu hilang seketika. Monggo Pak Ustadz, silakan lakukan ritualnya saja. Insya Allah saya sudah siap. Tegas Minul yang tetap kekeh pada keputusan sebelumnya. Kamu yakin, Nduk, ingin melakukan ritual ini? Beliau mencoba untuk meyakinkannya kembali. Karena ritual itu bukanlah ritual sembarangan. Jika ia gagal untuk bawa Darmoko pulang dari alam mereka, maka jiwa Minul beserta bayi yang belum dilahirkannya itu akan terkunci selama-lamanya dalam dimensi mereka. Matona nampak membantu Minul untuk bangkit. Inji Pak Ustadz, apapun resikonya, saya sudah siap untuk menanggungnya. Peluh putih mulai berderayan di pelupuk mata. Sesekali Minul mengusap-usap perutnya, mencoba untuk berkomunikasi dengan jabang bayinya yang belum terlahir itu. Nak, maafkan ibumu. Ibu terpaksa melibatkanmu dalam hal ini. Tapi percayalah, ibu akan membawa ayahmu pulang bersama dengan kita. Akan kupastikan kamu dan ayahmu dalam keadaan baik-baik saja ya, ujarnya. Mereka yang ada di sana terlihat menitikan air mata, pun dengan istri dari Ustadz Abdul Salam. Yang terkenal mempunyai sikap angkuh dan sangat tegas itu terlihat hatinya telah diluluhkan oleh tutur kata Minul. Ia nampak memusatkan perhatiannya terhadap gadis berparas sayu itu. Sungguh, pasangan suami istri itu rela berkorban satu sama lain. Mereka rela untuk menukar nyawanya demi orang yang sangat dicintainya. Baiklah kalau begitu, ritual akan kita mulai nanti malam. Untuk itu, kau harus mempersiapkan dirimu dari sekarang, tutur beliau. Tapi, mengapa harus menunggu sampai nanti malam, Pak? Mengapa tidak dilakukan sekarang aja? Bunyai nampak heran setelah mendengarkan penjelasan dari suaminya. Bu, begini. Waktu malam hari, yaitu tepatnya setelah memasuki waktu maghrib, dipercayai merupakan waktu yang sangat sakral bagi para lelembut untuk menambahkan batang hidungnya. Akhirnya mereka semua pun sepakat untuk menunggu waktu malam tiba. Terlihat di sana Ustadz muda tengah menyiapkan beberapa keperluan ritual sesuai dengan instruksi yang diajarkan oleh bapaknya. Sedangkan Ustadz Abdul Salam saat ini tengah fokus melantunkan bacaan zikir untuk memperkuat imannya lebih dalam lagi. Beliau lebih cenderung mendekatkan diri dan meminta kepada Sang Kholik agar ritual tersebut berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan. Bunyai dan Matona kini sedang menyiapkan segala kebutuhan yang akan Minul kenakan saat proses ritual nanti, yaitu selembar kain kafan bersih, wewangian minyak seperti serimpi dan sejenisnya, kemudian kapas dan air mawar. Sebelum itu, Ustadz Abdul Salam telah menyuruh Minul untuk berlatih bernafas terlebih dahulu sebelum ritual tersebut dimulai. Tujuannya supaya Minul tidak merasakan kaget ketika semua tubuhnya telah dibalut oleh lembaran kain kafan itu. Dirinya juga tidak diperbolehkan memakai pakaian lain selain secari kain kafan yang telah dipersiapkan. Tubuhnya harus dalam keadaan polos tanpa memakai sehelai benang pun yang membalutnya. Layaknya orang yang sudah meninggal pada umumnya, yang matinya hanya membawa namanya saja. Ia harus memutuskan pikirannya dan melupakan akan gemerlapnya dunia yang menjadi tempatnya berpijak selama ini. Ritual itu akan berjalan dengan lancar jika Minul telah berhasil untuk memenuhi semua syarat-syarat yang telah beliau berikan padanya. Dan semua itu bukanlah proses yang mudah bagi seorang calon ibu yang akan mempertaruhkan nyawa anaknya sendiri dalam hal sakral yang akan ia lakukan nanti
namun dirinya percaya Allah akan selalu melindunginya dimanapun suaminya berada saat ini. Kilauan sinar berwarna jingga di langit-langit sudah menampakkan wujudnya. Perlahan sang surya telah menenggelamkan dirinya di balik bukit tinggi nan jauh yang ada di seberang perbatasan desa. Beberapa para warga terlihat mempercepat langkahnya untuk segera sampai ke rumah masing-masing. Mereka tak mau jika waktunya itu habis di perjalanan. Sedangkan teror sosok pocong mengerikan tersebut selalu membayangi ingatan mereka. Ustadz Abdul Salam pun keluar rumah. Sesekali beliau bertegur sapa dengan para warga yang saat itu tengah melewati pelataran itu. Dilihatnya langkah mereka yang nampak tergesa-gesa untuk segera sampai pada rumah masing-masing. Ketika petang sudah menjelma, beliau pun langsung memerintahkan para perempuan untuk membantu Minul memakaikan kain kafan yang sudah disediakan. Sedangkan beliau berikut dengan putra semata wayangnya itu menunggu di luar rumah sampai semuanya selesai. Azan maghrib pun terdengar berkumandang dari desa seberang. Gambaran petang atau biasa mereka sebut surup itu terlihat begitu mencekam. Ditambah lagi, suara binatang malang yang membalut bulu kudu serasa meremang. Ustadz muda itu terlihat tidak nyaman saat berada di luar halaman pekarangan. Ia seperti merasakan ada sepasang mata gaib yang tengah memperhatikannya beserta dengan sang ayah. Le, kemarilah. Untuk apa berada di sana berlama-lama? Tunggulah di teras ini bersama dengan Bapak. Sebentar lagi ritual akan dimulai. Bapak harap kamu sudah memperkuat imanmu, supaya tak terperdaya dengan godaan setan yang akan mengganggumu saat melantunkan zikir nanti. Beliau paham jika putranya itu terlihat sangat resah. Maklum saja, sudah sekian lama ustadz muda tersebut baru menginjakan kakinya kembali di desa kelahirannya itu. Wajar saja jika ia nampak tidak nyaman, karena ada beberapa hal yang sebelum ia ketahui tentang perubahan pada kampungnya itu. Sebenarnya banyak sekali hal-hal yang ingin ia tanyakan kepada sang ayah, namun tempat dan waktunya tidak sesuai. Kini ia pun lebih memilih untuk mengurungkan niatnya. Rasa kegelisahan kala itu mulai terlihat dari raut wajah ustadz muda tersebut. Entah mengapa dari tadi rasa-rasanya ingin sekali dirinya itu masuk segera ke dalam rumah si Darmoko. "Pak, apa di dalam belum selesai ya prosesnya?" tanyanya kepada Ustadz Abdul Salam. Senyum simpul terukir jelas di bibir beliau. Agaknya ia tahu apa yang tengah putranya rasakan saat ini. Dan untuk menghilangkan kegelisahan tersebut, beliau mencoba untuk mengalihkan pembicaraan dengan mempertanyakan bagaimana keadaan dirinya sewaktu datang pertama kali di pesantren milik guru beliau. "Sini Le, duduk di sini bersama dengan Papa." Beliau terlihat menarik lembut tangan putranya dan menyuruhnya duduk pada kursi kayu yang sudah disediakan di depan teras rumah tersebut. "Inji Pak," balasnya dengan tutur katanya yang sopan seperti biasanya. "Bagaimana keadaan Mbah Kiai di sana, Le?" tanya beliau kepada putranya itu. "Alhamdulillah Pak, Mbah Kiai diparingi sehat walafiat. Walaupun sudah sepuh, terkadang beliau masih suka untuk membantu para santri membereskan dan membersihkan halaman pondok," tuturnya. Mendengar penjelasan dari sang putra, beliau pun mengangguk faham. Ya, meskipun sudah tahu jawabannya, hanya itulah yang bisa beliau lakukan untuk menghibur hati putranya yang nampak risau dari tadi. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.